Jadi sebagian besar dosen-dosen itu akan menganut aliran teoritis. Secara teori itu dia akan referensinya ke ISO. ISO akan bilang ada 7 lapis. Jadi ada fisik, link, network, transport. Sebelum aplikasi ada 2 lapis lagi. Ada presentation layer, ada layer satunya lagi apalah. Jadi ada 2. Cuman kalau kita pakai internet beneran, kita biasanya kita nggak yang presentation layer sama layer satunya lagi itu adanya di sistem operasi. Jadi kita tidak menghitung itu sebagai lapisan jaringan, gitu ya. Jadi kita alirannya 5 lapis. Saya alirannya 5 lapis karena saya aliran orang yang bikin internet beneran, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini saya lagi klik sembarangan nih, klik sembarangan ya. Ini satu paket klik sembarangan. Ini saya geser aja biar udah kelihatan. Oke, ini saya geser udah kelihatan. Ini saya geser kelihatan. Nih, ini saya geser kelihatan. Nah, biar kelihatan jarak-jaraknya. Oke, bisa nggak lihat di paket yang saya klik ya? IP sumbernya berapa? 192.168.17.11 sumbernya ditujukan kemana? 198.251 kelihatan ya. Protokol transport yang dipakai apa? UDP. Itu transport loh. UDP itu transport. Oke. Terus di sini mulai aplikasinya apa di atasnya. Pertanyaannya, ada berapa lapis di situ? Kelihatan nggak lapisannya? Kelihatan lapisannya? Kelihatan lapisannya? Kelihatan lapisannya? Saya geser-geser lah biar ada kelihatan. Ini geser. Semua kelihatan loh cantik. Kelihatan lapisan? Yang lihat? Lapisannya yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lapisan protokol ini. Ini data link. Ini physical layer. Ini data link. Kelihatan dia pakai Ethernet karena saya pakai LAN, dia pakainya Ethernet karena LAN. Kemudian ada network layer namanya Internet Protocol versi 4. Kelihatan source-nya 192.168.17.11, destination tujuannya 198.251.174. Oke. Di sini juga di data link kelihatan MAC address saya berapa, MAC address router tujuan berapa. Routernya adalah router punya ITTS ya. Perhatiin IP address-nya bukan router, tapi di internet 198.251 itu internet. Oke. Terus udah gitu transportnya saya makanya UDP. Oke. Ada source port 58853, destination-nya 8801. Perhatiin baik-baik, di semua protokol, di semua tata cara komunikasi selalu ada informasi kayak surat. Perhatiin kalau kita ngirim surat, kita ngirim paket, selalu ada tulisan pengirim tujuan. Selalu ada gitu kan? Kalau kita ngirim tujuan selalu ada pengirimnya siapa, ditujukan kepada siapa. Ini juga sama, selalu ada source, pengirim, destination, tujuan. Source, destination, source, destination. Cuman tiap-tiap lapisan protokol source destination-nya beda-beda. Kalau data link, source-nya MAC address, destination-nya MAC address. Kalau network, source-nya IP address, destination IP address. Kalau transport, source-nya port, destination port. Setelah ini solve, semua ini beres, baru kita tempelin data di atasnya. Beres ya? Kelihatan ya? Sekarang kalau kita pengen lihat dalamnya, bisa diklik kayak gini, dalamnya kelihatan. Ini dalamnya kelihatan bahwa dia adalah IP versi 4. Oke. Terus dia kelihatan lagi total panjang paket di atasnya berapa byte. Terus tidak mau di fragmented, tidak mau dipotong kecil-kecil. Kemudian kelihatan di atas saya ada protokol UDP. Ini saya lagi melihat protokolnya Internet Protocol Network. Terus dia ngasih tahu di atas saya ada UDP loh. Gitu. Terus dia ngasih tahu source address sama destination address itu apa? Tahu. Bisa lihat di sini. Terus ya. Pertanyaannya, si gurunya pada ngajarin sampai sini nggak? Belajar sendiri.
itu dia. Sebagian besar guru dan dosen nggak ngajar ini sih sebenarnya. Kalau mau jujur terus terang, kebanyakan guru dan dosen akan ngajar bentuknya kotak tadi yang saya terangin. Kalau sampai sini jarang. Hah? Kenapa? Hampir nggak ada. Jadi sebagian besar dosen sama guru nggak ngajar yang ini sih sebenarnya. Hampir nggak ada. Cuman kalau Anda pengen ngerti benar-benar cara kerja jaringan harus ngerti yang ini sih. Kalau kita pengen coding, bikin program jaringan harus ngerti yang ini. Kalau nggak bisa bikin program. Kalau cuma teori doang, ya kotak. Tapi nggak pernah bikin yang ini kacau. Jadi kita harus ngerti dalamnya ada kayak gini-ginian dan ini bisa dilihat di, saya masukin materi ya. Ini saya udah loncat nih sebenarnya. Yalah, salah klik. Oke. Masuk ke sini, transport layer. Ini masuk ke, kita tadi lihat dia makainya, jangan transport, network layer. Dia makainya, internet protokol. Dan kita bisa lihat nanti protokolnya seperti apa. Ada di link-link ini saya terangin sih bentuk protokol seperti apa. Tadi yang kita lihat hasil sadapan dari WireShark langsung. Tapi sebenarnya protokolnya nanti dia ada definisinya, sekian bit untuk apa, sekian bit buat apa, sekian bit. Jadi sebenarnya 1010 semua isinya. Jadi yang kita kirim di internet itu bukan gambar atau apa, bentuknya 10 semua yang kita kirim. Gitu ya. Ini kalau kita masuk, nah ini mulai. Ini sebenarnya yang saya pengen lihat gambar. Ya, nggak ada gambar yang lebih bagusan. Nggak ada gambar yang lebih bagusan. Dia gambarnya kayak gini banget. Ini sih. Nah ini harusnya ngerendeng ya. Ini 4 bit yang pertama adalah versi. 4 bit yang pertama versi. Udah gitu ada panjang header IP-nya berapa, ada ini segala macam. Ini adalah versi 4. Kelihatan kita bisa lihat ribet loh, banyak. Ada versi IP, panjang header, type of service, panjang total, identifier, flag, fragmented offset, time to life, protokol di atasnya apa, terus checksum header segala macam. Ini versi 4 dan ininya banyak banget. Nanti kalau kita lihat versi 6, ininya lebih sederhana. Jadi versi 6 parameter protokolnya lebih sederhana. Konsekuensinya apa yang terjadi? Karena dia lebih sederhana, program yang buat ngekstrak itu lebih cepat kerjanya. Konsekuensinya apa? Versi 6 jauh lebih cepat daripada versi 4 kalau dioperasi di jaringan. Karena ininya cuma sedikit. Jadi kan program kan harus baca nih. Ini paket lewat, ini apa sih? Harus dibaca satu-satu kan? Diparsing sama dia kan diparsing. Nah versi 6 lebih dikit yang diparsing, konsekuensinya dia kenceng banget. Jadi orang nggak tahu bahwa versi 6 itu lebih kenceng daripada versi 4 karena dia lebih sederhana ini. Terus ya. Dan ini adalah yang kita lihat barusan di WireShark. Nih 010. Nih saya klik ya. Oke. Ini langsung di sini tuh ini. Ini adalah heksadesimalnya. Yang ini mana sih? Yang ini adalah parameternya dia ya. Kita tahu 4 adalah 0100. Itu 4 ya. Kalau dalam binary 4. Terus kita cek yang ini, panjang paketnya berapa? Oke. 0101. Ini adalah coba panjang paket header di sini. Nah, ini 0800. Berapa byte? Di sini kita bisa lihat di sini sih. Ini panjang header IP 4 byte. Jadi nyambung semua ini sebenarnya, ceritanya nyambung. Oke. Jadi ada yang bentuk tabel seperti ini bisa kita lihat juga di sini. Dan ini kita bisa bikin. Cuman sekarang udah enak pakai Python atau pakai C segala macam, udah ada kayak subroutinnya, tinggal kita masukin IP aja, langsung dia lempar. Sisanya dia akan bikinin. Jadi subroutinnya udah ada sih. Oke, beres ya. Ini akan terasa banget. Sorry ya, saya akan loncatnya jauh-jauh nih. Biar kerasa. Kadang-kadang kalau cerita kayak gini kan nggak ngerti buat apa kan. Nah ini biar kerasa ini buat apa? Ini kerasanya waktu kita coding. Contoh, saya misalnya bikin program pakai Arduino buat ngirim sensor. Oke.
Udah pernah pegang Arduino ya belum sih? Hah? Waktu kalau belum, saya kemarin bawa 4 biji atau berapa, tanya Reza deh. Oke, Arduino kayak gini. Nih, Arduino kayak gini. Barangnya murah sih, 50.000 kayak gituan, tapi ada 4 biji di si Reza, ada sensor-sensor segala macam. Kemungkinan kalau ini ada kuliah IoT kan ya? TI Pak itu. Hah? TI. Yang TI ya? Oh itu TI ya? Ada IoT kan ya? Belajar kayak gini enggak? Belum sampai Arduino. Kalau kita nggak belajar Arduino, dia pakainya ini Raspberry. Oh pakai Raspberry, ya udah nggak apa-apa juga sih. Raspberry lebih kompleks karena dia udah komputer. Kalau Arduino tuh lebih blow on daripada Raspberry. Arduino lebih tolol. Ini contoh yang tolol. Karena tolol lebih gampang kita ngelihatnya, gitu ya. Nah, saya kasih contoh programnya aja, biar kelihatan aja. Oke, saya masuk ke Arduino. Saya akan masuk ke misalnya inilah Wemos. Saya akan ngirim. Nah, ini ya, ini saya akan ngirim. Ini perhatiin udah Ethernet UDP, berarti udah main data ya. Programnya cuma gini doang sih, udah enak banget sih programnya, blow on banget. Nah ini saya bisa nge-set MAC address, cuma gitu aja nge-set MAC address. Set IP address cuma kayak gini aja. Nomor port nge-setnya kayak gini doang. Jadi semuanya settingnya cuma kayak gini doang. Tapi ini kan kalau pengen tahu kenapa ini harus set, harus ngerti protokol cara kerjanya gimana, baru ini kita set. MAC address adanya di data link layer, ini adanya di network layer, ini adanya di transport layer. Terus saya makanya UDP, bukan TCP, belum saya terangin apa UDP sama TCP ya. Nah kemudian cara settingnya cuma gini doang. Oke. Ini cara ngoperasiinnya, cara nyalainnya. Ethernet begin, terus UDP begin, udah dia langsung beresin semua, langsung komunikasi dia buka antara IP yang ini ke IP sini, remote IP. Udah. Jadi cuma gitu doang sih. Kalau waktu kita programming cuma kayak gini doang. Karena sisanya udah dibikinin sama subroutine yang disediain. Tapi sebetulnya subroutine-nya akan mengerjakan tadi yang kita kerjain banget di sini nih. Mana tadi? Mana tadi? Ya itulah yang serem-serem itu tadi. Kok nggak ada, hilang ya? Nggak ada ya. Inilah ya pokoknya apa yang kita lihat di sini, dikerjain sama. Jadi waktu kita programming sekarang udah cuma sedikit yang harus dimasukin, cuma IP, port apa segala macam. Oke, beres ya. Oke, sekarang kita terusin lagi. Coba saya capture lagi ya. Coba ini percobaan aja ya. Kasih IP dong. Itu IP-nya berapa? Kalau 1 sih. Kasih IP biar saya bisa nge-ping ke sana. 192, 168, berapa sih? 17 ya? 17 berapa? Kasih IP berapa? Oke, udah. Saya bisa ping. Sekarang, mana sih? Hilang ya? Ini saya nggak. WhatsApp saya hilang ya? Ya, WhatsApp saya hilang. Dimatiin ya? Oh alah, dasar loh. Kepaksa. Sudo trial shut. Kepaksa saya minta IP lagi nih. Ini di
capture, start. Oke. Saya minta kita yang ini udah nggak bisa, harus ganti IP lagi. 192, 168, 17 berapa? Kasih yang lain. 52. Kagak ada. 17 berapa? 52. Kok nggak bisa bolping? Berapa lagi deh? Satu lah. Kasih yang lain lagi, satu udah. Kasih 53, 54, satu aja bekerja ini. Deh, nggak apa-apa lah. Oke. Nah sekarang kita coba lihat sini ya. Saya stop dulu, capture, stop. Oke. Saya cari protokol ARP sih sebenarnya. Ini UDP semua ya. Oke, kalau enggak, saya mau cari protokol. Ini dia. Oke, ini pertanyaan. Saya gedein ya, biar kelihatan. Oke, ini berapa layer yang ini protokolnya? 3 layer ya. Hati-hati. Tadi teorinya berapa? 5. Ini 3 layer loh. Coba yang ini berapa layer? 5 layer ya. Oke. Ini berapa layer? 4 layer. Perhatiin baik-baik bahwa protokol teorinya tadi bilangnya 5. Cuman kalau kita praktek di lapangan dia bisa berubah-ubah. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, 8, 9, suka-suka yang coding. Hati-hati. Oke, sekarang saya lihat yang ini. Jadi buat ngertiin cara kerja jaringan harus melihat seperti ini. Oke, sekarang saya buka rahasia dulu. Saya bisa ngerti jaringan internet kayak gini, kenapa? Karena saya ngeliatin kayak gini dari tahun 1983. Salah. 93. 92-an lah, 90.